dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Kali ini materi yang akan kita bahas mengenai analisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Masih bersama saya Suryani. Adapun aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi meliputi kalimat, afiksasi, kata dan frasa. Kita mulai dari yang pertama, kalimat. Ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, ada kalimat simpleks, kalimat kompleks. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi dibedakan berdasarkan verba. Sementara kalimat simpleks dan kalimat kompleks dibedakan berdasarkan klausa. Adapun contoh teks laporan hasil observasi analisis berjudul Wayang. Teks ini saya kutip dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Materi pertama, mari kita bahas berkaitan kalimat definisi, kalimat deskripsi yang dibedakan berdasarkan verba. Kalimat definisi artinya kalimat yang menggunakan verba definitif. Definitif dalam KBBI artinya sudah pasti. Adapun verba-verba yang digunakan adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan. Verba tersebut berfungsi sebagai predikat. Kalimat deskripsi artinya kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Deskriptif dalam KBBI artinya bersifat menggambarkan apa adanya. Objek atau benda yang diobservasi digambarkan dalam kalimat sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan penginderaan yang seolah bisa dirasakan, dicium baunya, didengarkan, dilihat, diraba, serta sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan ciri unik tertentu secara jelas dan terperinci dari objek itu dijabarkan dalam kalimat-kalimat deskriptif ini. Kalimat definisi bisa diperhatikan kalimat-kalimat yang memuat kata-kata berwarna. Dalam teks ada kata yang diwarnai kuning, ada juga yang diwarnai biru. Selain itu, letak dari verba yang berwarna juga tersebar hampir di semua bagian teks. Tidak fokus di bagian awal ataupun di akhir saja, tetapi hampir menyeluruh di semua bagian teks. Contoh kalimat definisi: wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Kemudian, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bisa dilihat kembali ada kata yang berwarna. Kata adalah, merupakan, adalah contoh verba. Kalimat deskripsi. Dalam satu paragraf ada beberapa kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi berfungsi menggambarkan objek observasi secara lebih rinci dalam tiap kalimat. Bisa diamati ada dua contoh paragraf, ada yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Contoh wayang suket disebutkan dalam kalimat pertama, akan dijelaskan kembali pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat-kalimat itulah yang nantinya disebut kalimat deskripsi. Sementara itu, pada paragraf kedua ada frasa wayang motekar. Wayang motekar juga disebutkan kembali pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat pada paragraf kedua. Kalimat deskripsi melibatkan verba sebagai deskriptif untuk menggambarkan objek observasi secara apa adanya. Berikut adalah contohnya. Ada dua kutipan paragraf yang menjelaskan mengenai wayang suket dan wayang motekar. Wayang suket dijelaskan dengan menghadirkan verba disebut, dibuat. Kemudian wayang motekar dijelaskan dalam kalimat deskripsi dengan melibatkan verba menggunakan. Apabila diibaratkan, kalimat deskripsi adalah kalimat penjelas dari kalimat pokok.
Pembahasan selanjutnya mengenai kalimat simpleks, kalimat kompleks yang dibedakan berdasarkan klausa. Nah, apa itu klausa? Klausa yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat yang berada dalam kalimat. Contoh pola klausa: subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek keterangan pelengkap, keterangan subjek predikat, predikat subjek keterangan pada kalimat inversi, kemudian subjek predikat pelengkap. Ini merupakan bagian dari contoh pola klausa. Seperti apa penjelasan mengenai kalimat simpleks dan kompleks? Berikut adalah penjelasannya. Kalimat simpleks artinya kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kalimat ini hanya terdiri atas satu verba utama atau predikat. Struktur kalimat sederhana atau kalimat tunggal, umumnya tidak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Sementara itu, kalimat kompleks artinya kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat ini terdiri atas dua atau lebih verba utama, kemudian strukturnya kompleks atau majemuk. Kalimat kompleks juga melibatkan konjungsi atau kata penghubung. Seperti apa contoh konjungsi? Berikut adalah konjungsi dalam kalimat kompleks atau majemuk. Contoh, dalam kalimat majemuk setara atau koordinatif menggunakan konjungsi dan serta sebagainya. Kemudian dalam kalimat kompleks majemuk bertingkat menggunakan konjungsi jika, agar, yang, yaitu, yakni, adalah. Kemudian dalam kalimat kompleks majemuk berpasangan bisa menggunakan konjungsi tidak, tetapi, bukan, melainkan. Contoh lain dalam kalimat kompleks majemuk antar kalimat bisa menggunakan konjungsi. Oleh sebab itu, dengan demikian, untuk keterangan lebih lengkap bisa dibaca dalam slide PowerPoint berikut. Kemudian, dalam teks yang berjudul wayang ini juga tertera contoh penggunaan konjungsi dalam teks LHU. Yang sering digunakan adalah konjungsi yang sebagai pewatas atau perluasan dari kata yang mendahului yang. Selanjutnya, bisa dilihat kutipan paragraf yang memuat kalimat simpleks, kalimat kompleks. Contoh paragraf yang dibangun oleh kalimat simpleks dan kalimat kompleks bisa dilihat pada dua warna kalimat yang berbeda. Selanjutnya, ada pula contoh kalimat simpleks yang berbunyi, ada beragam jenis topeng di museum ini. Kalimat ini disebut kalimat simpleks karena hanya terdiri atas satu klausa P, S, dan K. Kemudian contoh kedua, kelelawar merupakan hewan unik. Kalimat ini juga memuat satu klausa saja yang hanya terdiri atas subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh lain, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, berbeda dengan contoh kalimat 1 dan 2, kalimat ketiga memuat konjungsi, yakni berupa konjungsi tetapi. Selain itu, ada juga penggunaan predikat sebanyak 2 kali, yakni P1 dan P2, kemudian pelibatan keterangan 2 kali, yakni keterangan pertama dan keterangan kedua. Kemudian, konjungsi juga hadir pada contoh kalimat keempat. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, hadirnya konjungsi dan menandai kalimat ini sebagai kalimat kompleks. Demikian pula pada kalimat ketiga. Selanjutnya ada juga contoh kalimat. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Apabila diamati, dalam kalimat ini, kalimat menggunakan konjungsi yang sebagai penanda kalimat kompleks. Sementara itu, apabila kita ingin mengetahui bentuk kalimat simpleks dari kalimat kompleks ini, kalimat simpleks
bisa diperoleh dari kalimat kompleks dengan yang pertama, jenis wayang lain adalah wayang golek. Kemudian bentuk kalimat simpleks yang kedua adalah wayang golek mempertunjukkan boneka kayu. Selain kalimat simpleks, kalimat kompleks, dalam pembahasan ini kita juga berbicara mengenai kata dan frasa yang berkaitan dengan materi selanjutnya. Kata dan frasa meliputi nomina dan verba. Ada juga frasa verba, frasa nomina. Seperti apa penjelasannya? Mari kita mulai dari definisi frasa. Frasa artinya satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Tidak melampaui batas fungsi artinya bisa kita lihat pada contoh berikut langsung ya. Kalimat 3 orang siswa sedang membaca di perpustakaan. Jadi kalimat ini terdiri atas 3 fungsi. Ada sebagai subjek, predikat, dan keterangan. 3 orang siswa sebagai subjek, jadi satu kesatuan fungsi. Demikian juga pada kata pada sedang membaca, satu kesatuan sebagai predikat. Kemudian di perpustakaan jadi satu kesatuan fungsi keterangan. Contoh lain, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut merupakan frasa, berbentuk adalah kata, pipih adalah kata, seperti wayang kulit adalah frasa. Kalau dikaitkan dengan teks LHO yang dianalisis, berikut adalah contoh analisisnya. Pada kalimat pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ada yang termasuk kata adalah wayang dan adalah, sementara sisa yang merupakan kelompok frasa. Kemudian pada kalimat kedua, UNESCO dan menetapkan adalah bagian dari kata, sementara sisanya adalah bagian dari frasa. Pada kalimat ketiga, yang termasuk kata adalah wayang dan merupakan, sementara itu kata-kata lainnya termasuk ke dalam frasa. Kata sendiri dibedakan menjadi nomina dan verba. Nomina nama lain dari kata benda, sementara verba nama lain dari kata kerja. Nah, rinciannya, frasa nomina yaitu kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda dengan kata benda lainnya. Contoh, rumah munggil, hari Jumat, sepeda motor, sate ayam, dan sebagainya. Bisa juga frasa nomina disisipi kata lain seperti yang, asalkan masih menduduki satu fungsi dalam kalimat. Contoh, wayang terbuat dari kayu. Bisa disisipi kata yang menjadi wayang yang terbuat dari kayu. Frasa verba yaitu frasa atau kelompok kata yang unsur pembentuknya berinti kata kerja. Frasa verba dapat berfungsi menggantikan kedudukan kata kerja dalam kalimat. Contoh, sedang bekerja, akan datang, dan sebagainya. Kalau diaplikasikan langsung dalam teks LHO analisis, seperti inilah contohnya. Ini adalah satu paragraf. Bisa kita lihat bersama. Ada 5 kata yang diwarnai. Itu adalah verba atau kata kerja. Sementara satu lainnya yang berbunyi sudah membagi itu merupakan frasa verba karena terdiri atas 2 kata. Contoh lain, jadi kecenderungannya verba dan atau frasa verba sebagai predikat. Bisa dilihat kembali yang diwarnai berkedudukan sebagai predikat. Selanjutnya, frasa nomina dan nomina. Pada kutipan paragraf berikut bisa kita temukan mana yang termasuk frasa nomina, mana yang termasuk nomina. Baik, bisa dilihat ada kata seniman itu nomina, kemudian yang lain yang dalam lingkaran
itu merupakan frasa nomina. Kenapa? Kembali bisa diingatkan bahwa frasa terdiri atas minimal 2 kata. Kemudian, kata-kata yang tergolong dalam frasa nomina cenderung berkedudukan atau menduduki fungsi subjek. Di samping itu, frasa nomina ataupun nomina juga menduduki fungsi sebagai objek. Jadi, dengan kata lain, kecenderungan frase nomina dan atau nomina sendiri biasanya menduduki fungsi sebagai subjek, objek dalam kalimat. Jadi demikian. Bagaimana penggunaan frasa nomina dan frasa verba dalam teks LHO? Untuk mengingatkan, nomina yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf banyak berbentuk frasa. Sementara itu, verba yang berfungsi sebagai predikat banyak berbentuk kata. Kalau kita sederhanakan, ilustrasikan, semisal dalam satu kalimat polanya subjek, predikat, objek. Nah, subjek dan objeknya lebih banyak dibangun oleh frasa nomina, sementara predikatnya dibangun oleh verba. Untuk mengingatkan, bisa kita lihat kembali frasa verba atau verba. Kita lihat perbandingannya, ada 5 yang termasuk verba, sementara 1 frasa verba. Sementara itu, frasa nomina dan nomina itu lebih banyak dalam bentuk frasa nomina dan berkedudukan sebagai subjek objek. Selanjutnya, bahasan mengenai aspek afiksasi. Afiksasi dalam KBBI artinya proses atau hasil penambahan afiks, baik berupa prefiks atau awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, ataupun konfiks awalan dan akhiran sekaligus. Seperti apa contohnya? Bisa kita lihat. Ada kata dasar isap menjadi mengisap, kata dasar asal menjadi berasal, dan seterusnya. Ada yang mendapat awalan, ada yang mendapat sisipan, ada yang mendapat akhiran, ada yang mendapat konfiks atau awalan sekaligus akhiran. Nah, dalam teks laporan hasil observasi yang menjadi fokus analisis dalam afiksasi, yakni afiksasi pada kata berawalan huruf K, T, SP yang bisa luluh akibat nasalisasi. Contoh, menasal bertemu awalan K menjadi meng, pada kata kukus menjadi mengukus. Menasal bertemu awalan T menjadi menj, kata tembus menjadi menembus. Menasal bertemu awalan S menjadi menj, pada kata suap menjadi menyuap, kata sontek menjadi menyontek. Sementara itu, menasal bertemu P menjadi mem, pada kata pesona menjadi memesona. Selain itu, ada juga awalan huruf C pada kata yang tidak luluh. Menasal bertemu awalan huruf C tetap men. Contoh, kata cakar dan cuci menjadi mencakar dan mencuci. Ada pula kata yang tidak luluh akibat huruf kedua berupa konsonan. Contoh, pada kata mengkristal, memproduksi, mengklasifikasi, memproduksi. Dan contoh lainnya yang mana huruf kedua berupa konsonan. Contoh teks LHO hasil analisis menampilkan afiksasi seperti berikut. Ada kata terdapat,
berwarna, sejenis, pertunjukan, serupa, dan kata-kata lainnya merupakan contoh afiksasi. Jadi demikian teks laporan hasil analisis yang saya kutip dari Bahasa Indonesia kelas 10, tepatnya lagi pada halaman 9 dan 11. Untuk mengingatkan kembali, jadi kebahasaan teks LHO ada 3 komponen utama yang perlu dipelajari, yakni berkaitan dengan kalimat, afiksasi, kata, dan frasa. Jadi demikian, untuk menguji pemahaman pembaca terkait materi analisis kebahasaan ini, bisa coba analisis aspek kebahasaan pada teks ini ya, yang berjudul klasifikasi terumbu karang. Yang sebelumnya teks ini saya ambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia yang telah dimodifikasi. Selamat mencoba menganalisis. Semoga materi yang saya jelaskan bisa diterima dengan baik.